Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaik thumma ij'al fi kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan olehnya, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selamanya tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mematikan, dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi tentang kemahakuasaan Allah dalam hal Allah menghidupkan dari makhluk yang telah mati. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-260. Di situ dijelaskan bahwa hambanya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan meminta kepada Allah ingin diperlihatkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Lebih lengkapnya ayat itu berbunyi wa idh qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati, atau bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Qala, lalu Allah menjawab, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Apakah engkau tidak yakin bahwa aku ini bisa menghidupkan, berkuasa untuk menghidupkan yang sudah mati?
Itu pertanyaan dari Allah. Qala, lalu Nabi Ibrahim menjawab, bala, bukan demikian atau tidak demikian ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi agar hatiku lebih tenang, lebih tentram. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Yang mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Raja Namrud pada waktu itu tentang Allah. Di situ Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Bahwa Tuhanku yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kemudian dijawab oleh Raja Namrud. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ini sambungannya ke ayat 260. Nabi Ibrahim agar hatinya tenang, semakin mantap keimanan keyakinannya kepada Allah, terutama dalam hal menghidupkan yang telah mati, maka Nabi Ibrahim meminta permintaan di ayat ini. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk atau orang yang telah mati. Lalu Allah berkata, awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin atau engkau belum yakin, belum percaya? Tapi Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan demikian, akan tetapi ini hanyalah untuk menenangkan hatiku supaya hakul yakin, ya, supaya aku ini benar-benar yakin, ya, kepadamu wahai ya Allah, begitu. Lalu selanjutnya ini menjelaskan qala Allah berfirman atau dalam hal ini memerintahkan kepada Ibrahim, fahud arba'atan minat thair. Ambillah oleh engkau 4 ekor burung. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang berpendapat 4 ekor burung dari jenis yang berbeda. Ada yang mengatakan angsa, kemudian ayam jago, merpati, dan merak. Ini sebagian pendapat para ulama menyebutkan jenis burungnya. Tapi wallahu alam, ya, apa jenis burungnya, ya. Yang jelas burungnya itu berbeda jenis dari 4 macam jenis. Kata Allah, fahud arba'atam minat thair. Ambillah olehmu 4 ekor burung. Nah, ulama berpendapat bahwa jenis burungnya itu berbeda-beda, gitu ya. Mengatakan ada angsa, ada burung unta juga ada yang mengatakan, kemudian merak dan burung merpati. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas 4 ekor burung yang berbeda. Setelah itu kata Allah, fasurhunna ilaik. Setelah engkau mendapatkan 4 ekor burung, sembelih. Tafsirnya menjelaskan surhunna ilaik. Sembelih oleh kamu, kemudian cincang. Dagingnya dicincang. Ya. Nah, kemudian semua daging dari 4 ekor burung ini disatukan. Ya, jadi kepalanya tidak ikut dicincang, jadi bagian tubuhnya dicincang, ya. Kemudian diaduk-aduk, dicampur adukan ke 4 ekor burung ini. Setelah itu dipisahkan menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan jadi 4 bagian, ada yang mengatakan 7 bagian. Ya, tafsirnya itu. Kemudian kepala dari masing-masing ekor burung ini dipegang oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian bagian tubuh yang sudah tercincang ini Allah mengatakan, "Tsumma ja'al fi kulli jabali minhunna juz'a." Kemudian letakkanlah, ya, bagian daging burung itu dari tiap-tiap bukit yang berbeda. Ya, ulama tafsir mengatakan di 7 bukit yang berbeda, ada yang mengatakan di 4 bukit yang berbeda. Diletakkan di 4 bukit yang berbeda. Setelah itu kata Allah bagaimana? Tsummad'uhunna. Kemudian panggillah dia. Dipanggil si burung itu, mungkin dengan siulan kalau memanggil burung itu, atau dengan cara apa, wallahu alam. Yang jelas dipanggil oleh Nabi Ibrahim sambil dia memegang ke-4 ekor burung itu, kepalanya dipegang. Lalu Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana bagian anggota tubuh itu menyatu kembali, darahnya, kemudian bulu-bulunya, dagingnya, tulangnya bersatu. Kemudian
setelah menjadi anggota tubuh yang sempurna, dia menyamperi, mendatangi kepalanya masing-masing. Tidak tertukar angsa dengan angsa, tubuh angsa dengan angsa, tubuh burung unta dengan burung unta, tubuh burung merpati dengan burung merpati, tubuh burung merak dengan burung merak. Maka kata Allah, wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, itulah hadirin kaum muslimin. Ternyata Allah pernah memperlihatkan bagaimana caranya dia menghidupkan yang telah mati. Khususnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diambil contoh pada waktu itu makhluk hidup dari macam burung, gitu ya, dari jenis burung. Nah, ibrah, pelajaran yang kita bisa ambil tentu saja supaya menambah keyakinan kepada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan orang yang telah mati. Orang yang matinya juga misalnya jasadnya tidak ketemu karena kecelakaan, misalnya pesawat kemudian hancur berkeping-keping gitu ya, tidak ditemukan jasadnya. Tapi ketika nanti di yaumul kiamah, ya tepatnya di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, Allah sangat mudah untuk membangkitkan, menghidupkan kembali, sebagaimana burung tadi juga yang sudah dicincang kecil-kecil oleh Nabi Ibrahim, ternyata itu sangat mudah Allah menghidupkannya kembali. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita kepada Allah, khususnya Allah yang maha khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian sekaligus juga menciptakan kehidupan. Tiada lain untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan dengan cukup satu ayat ini menjadikan gambaran kepada kita maha kuasanya Allah dalam hal menghidupkan makhluk yang telah mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.